Beberapa waktu terakhir, ada banyak sekali video, podcast, tulisan, dan bahkan hashtag Indonesia Gelap menghiasi beranda media sosial kita. Mulai dari YouTube, Instagram, Twitter, dan juga TikTok, semua orang membahasnya. Bahkan tagar ini kemudian berujung pada sebuah demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan dipimpin oleh seluruh BEM di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka kepada pemerintah sambil menyerukan tagar hashtag Indonesia Gelap. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu Indonesia Gelap? Benarkah Indonesia sedang gelap? Atau benarkah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Hashtag ini pertama kali muncul sekitar tanggal 3 Februari kemarin di platform Twitter dan langsung menjadi trending topik di sana. Istilah Indonesia Gelap yang dipakai dalam hashtag ini adalah sebuah bentuk ekspresi kekecewaan dan kritikan dari netizen seluruh Indonesia terhadap situasi ekonomi, politik, dan juga sosial yang terjadi belakangan ini. Hashtag ini hampir sama dengan hashtag Indonesia Darurat kemarin, cuma bedanya kalau Indonesia Darurat itu kan lebih fokus pada isu politik di mana ada DPR yang mencoba menghentikan atau mengubah keputusan MK mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Nah, kalau Indonesia Gelap itu mencakup topik yang jauh lebih luas, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga politik, semuanya dibahas di sini. Hashtag Indonesia Gelap adalah sebuah simbol protes masyarakat, terutama mahasiswa, untuk menyuarakan kekecewaan dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang dianggap tidak tepat, asal-asalan, bahkan merugikan masyarakat. Nah, apa saja kebijakan yang dikritik tersebut? Yang pertama, ada kelangkaan gas LPG yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan ini juga sudah dibahas di video kemarin. Kemudian ada efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang program prioritas, bahkan sampai mengorbankan dana pendidikan, rutin dosen, para pegawai, dan sebagainya. Lalu ada juga revisi Undang-Undang Minerba yang dilakukan secara terburu-buru dan dianggap cuma akan menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat. Kemudian ada juga program makan bergizi gratis yang dinilai belum memadai dan masih banyak mengalami permasalahan ketika dilakukan. Ada 28 siswa sekolah dasar keracunan makanan diduga usai menyantap makan bergizi gratis. Sejumlah siswa mual hingga diare. Satu orang siswa dibawa ke puskesmas terdekat karena kondisinya mengkhawatirkan. Nah, keresahan ini kemudian semakin lama semakin meningkat nih. Ada semakin banyak orang yang menyuarakan hingga puncaknya terjadi pada hari kemarin di mana ada ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka dan tuntutan mereka kepada pemerintah. Ada 13 buah poin tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa di demo kemarin. Yang pertama, mereka meminta adanya pendidikan gratis dan demokratis, serta meminta agar pemotongan anggaran di dunia pendidikan itu dibatalkan. Kenapa begitu? Ya, karena memang ada sempat muncul sebuah isu dan keresahan di lingkungan mahasiswa kalau efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah kemarin itu bisa berimbas pada pengurangan bantuan KIP dan juga peningkatan biaya UKT di universitas. Meskipun setelah itu Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan langsung melakukan klarifikasi bahwa UKT dan juga KIP tidak akan terkena imbas dari efisiensi anggaran. Kemudian yang kedua, mereka juga menolak adanya revisi Undang-Undang Minerba karena dianggap hanya sebagai alat untuk membungkam kampus. Jadi biar para mahasiswa dan kampus itu tidak bersuara dan kritis, maka ini kasih tambang. Ya, tapi kalau soal ini sih, mungkin kita bisa bikin bahasan khusus di video yang lain. Kemudian yang ketiga, mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk bisa mengeluarkan Perpu perampasan aset bagi para koruptor. Dan untuk ini sih gue rasa kita semua juga pasti setuju dan sangat mendukung untuk bisa segera disahkan. Karena memang salah satu hal yang paling merusak dari negara kita adalah korupsi. Dan apa kekuatan terbesar dari para koruptor adalah uang mereka. Jadi kalau kita ingin membuat jerah para koruptor, maka miskinkan mereka dan sita semua asetnya. Kemudian yang keempat, mereka juga meminta agar program makan bergizi gratis itu dilakukan evaluasi agar lebih tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak cuma dijadikan sebagai alat politik saja. Dan gue rasa sih memang perlu diakui bahwa program makan bergizi ini masih banyak sekali kekurangannya, mulai dari distribusi, pelaksanaan, dan juga anggaran, sehingga sangat perlu dilakukan evaluasi. Kemudian yang kelima, mereka juga meminta agar kepolisian Republik Indonesia itu direformasi secara total.
agar bisa menghilangkan budaya represif dan juga meningkatkan profesionalisme di lingkungan aparat. Nah, kalau untuk ini sih, gue rasa kita semua juga pada setuju ya, dan sangat mendukung, karena memang ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari kepolisian kita. Apalagi akhir-akhir ini, ada banyak sekali isu yang tidak mengenakan yang menimpa kepolisian, termasuk yang kemarin ketika mereka meminta sebuah band untuk menarik kembali lagu mereka karena dianggap menjelekkan nama kepolisian. Padahal itu kan semua sebuah lagu dan seharusnya dianggap sebagai kritikan, bukan hinaan. Dan ada banyak lagi sebenarnya poin yang telah diajukan oleh mahasiswa di demo kemarin. Cuma di sini gue cuma menyebutkan beberapa saja, biar videonya tidak kepanjangan. Jadi kalau kalian yang ingin mengetahui lebih lengkap, maka kalian bisa baca langsung di media-media berita yang terkait. Tapi dari semua poin tuntutan yang telah diajukan oleh mahasiswa, menurut gue sih sangat bagus sekali, sangat baik, dan sangat menyangkut permasalahan penting yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Dan gue rasa juga ada banyak sekali dari kita yang setuju dan sangat mendukung beberapa poin telah disampaikan, seperti reformasi Polri, perampasan aset, dan juga keberlanjutan dari program KIPK. Dan karena itu juga gue merasa heran itu, kenapa masih ada orang yang berpikiran kalau demo mahasiswa kemarin itu cuma buat sensasi, disokong oleh kepentingan oknum, disewalah atau dibayarlah. Kemudian mereka bertanya, kenapa yang didemo bukan perampasan aset? Padahal perampasan aset sendiri termasuk ke dalam poin tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa di demo kemarin. Ya, entah mungkin karena mereka nggak baca atau gimana, tapi ya sudah. Tagar Indonesia Gelap menggema. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di berbagai wilayah berunjuk rasa menyuarakan kegelisahan atas situasi negeri. Aksi mahasiswa yang bertajuk Indonesia Gelap ini dimulai sejak Senin 17 Februari dan terus berlanjut hingga Kamis 20 Februari. Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini menyoroti efisiensi anggaran pendidikan yang berdampak pada naiknya uang kuliah. Kita tidak menolak efisiensi ini, tapi kita menuntut kepada pemerintah bahwa dikaji ulang kembali Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, supaya benar-benar tepat sasaran. Gue sendiri sih berpikiran kalau Indonesia gelap itu tidak harus dimaknai dengan keadaan negara yang hancur lebur, ekonomi kolaps, terjadi kerusuhan di mana-mana, adanya pemberontakan. Oh, tidak seperti itu. Indonesia gelap juga bisa kita maknai dengan adanya penegakan hukum yang lemah, korupsi yang merajalela, adanya kebocoran data negara, dan ketidakpercayaan publik kepada kepolisian. Itu kan juga bisa menjadi petanda bahwa negara itu sedang tidak baik-baik saja. Bayangin aja gitu, sebuah kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung bagi kita masyarakat yang paling menyentuh dan berkaitan langsung dengan kehidupan kita kehilangan dompet lapornya ke polisi, kita mau bikin SIM datangnya ke kantor polisi, kita mau mengadukan kejahatan juga lapornya ke polisi. Tapi justru lembaga itulah yang menjadi salah satu lembaga yang tidak dipercayai oleh masyarakat saat ini. Nah, itu kan sudah termasuk darurat itu seharusnya, kan sudah termasuk gelap itu. Bayangin aja gitu, sebuah lembaga yang seharusnya mengayomi kita sebagai masyarakat malah menjadi lembaga yang tidak dipercayai oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan juga sudah termasuk ironi gitu. Dan karena itulah gue masih heran ketika ada politisi ataupun seseorang yang mengatakan kalau Indonesia itu tidak gelap, Indonesia itu baik-baik saja, Indonesia cerah. Terus standar gelapnya itu seperti apa gitu? Apakah harus nunggu Indonesia bubar dulu seperti ramalan Pak Prabowo baru bisa dikatakan gelap? Ya kalau menurut gue sih tidak harus seperti itu. Ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan. Mana gak ada Indonesia gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Ya saya mohon maaf lah, saya di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan pemerintah ataupun kepolisian karena memang menurut masyarakat seperti itu. Tapi di sini saya cuma ingin mengajak kepada pemerintah agar mau lebih terbuka untuk menerima kritikan dan mau menerima dengan lapang dada bahwa memang ada banyak hal yang perlu kita perbaiki dari negara ini. Karena itulah, marilah kita sama-sama melakukan perbaikan, marilah kita saling introspeksi diri, mengevaluasi diri kita, agar kita bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya dan mewujudkan Indonesia emas di masa yang akan datang. Dan janganlah pula pemerintah menganggap bahwa kritikan yang sama ini dilakukan oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial ataupun turun langsung ke jalan sebagai bentuk kemarahan atau kebencian. No, tidak seperti itu.
Itu justru adalah bentuk kepedulian kami, kecintaan kami, kasih sayang kami kepada negeri ini, yang juga menginginkan adanya perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri, marilah kita saling bekerja sama untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik, yang maju, yang berdaulat, yang hebat, adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.